Tahun 2022 akan segera berakhir. Di tahun ini, berbagai kejadian seperti perang Rusia-Ukraina dan penguncian COVID-19 di China telah membawa perekonomian dunia dalam jalur kerikil. Lalu, bagaimana dengan tahun 2023? Apakah ekonomi dunia akan melalui kerikil yang lebih berat? Pertama, inflasi dan suku bunga. Inflasi diperkirakan akan menurun secara global pada tahun 2023, tetapi tetap sangat tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi global akan mencapai 6,5% tahun depan, turun dari 8,8% pada 2022. Kedua, resesi. Sementara pertumbuhan harga diperkirakan akan mereda pada tahun 2023. Namun pertumbuhan ekonomi pasti akan melambat tajam seiring dengan kenaikan suku bunga. IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh hanya 2,7% pada 2023, turun dari 3,2% pada 2022. OECD memproyeksikan kinerja yang kurang. Ketiga, pembukaan kembali China. Setelah 3 tahun melakukan protokol penguncian dan pengujian COVID-19 yang ketat, China awal bulan ini memulai proses melonggarkan kebijakan nol COVID yang kontroversial setelah protes massal warga. Dengan pembatasan kejam di dalam negeri yang sudah berlalu, perbatasan internasional China akan dibuka kembali mulai 8 Januari. Pembukaan kembali ekonomi terbesar kedua di dunia yang telah melambat secara dramatis selama setahun terakhir, seharusnya menyuntikkan momentum baru ke dalam pemulihan global. Keempat, kebangkrutan massal. Terlepas dari kehancuran ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, kebangkrutan sebenarnya menurun di banyak negara pada tahun 2020 dan ke-2021. Karena kombinasi pengaturan di luar pengadilan dengan kreditur dan stimulus pemerintah yang besar. Di AS, misalnya, 16.140 bisnis mengajukan kebangkrutan pada tahun 2021, dan 22.391 bisnis melakukannya pada tahun 2020. Ini lebih rendah dibandingkan dengan 22.910 pada tahun 2019. Kelima, globalisasi terganggu. Upaya untuk memutar kembali globalisasi tampaknya akan terus berlanjut di tahun 2023. Sejak diluncurkan di bawah pemerintahan Trump, perang perdagangan dan teknologi AS China semakin dalam di bawah Presiden AS Joe Biden.